Shalom keluarga damai, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan November. Mari kita bersama-sama kembali memasuki bulan yang baru ini dengan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sapaan damai sejahtera ini sungguh-sungguh menjadi sapaan Tuhan bagi seluruh keluarga damai. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk sepanjang 10 bulan yang telah berlalu di tahun 2021 ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai bulan yang baru ini sekali lagi di dalam anugerah dan kebenaran firman Tuhan yang kiranya terus menuntun setiap kami. Mari Tuhan persiapkan hati setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini perenungan firman Tuhan terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah nasihat hidup di dalam kasih. Dan di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, kita mau bersama-sama melihat setidaknya ada 2 karakteristik kasih. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karakteristik kasih yang pertama, yaitu kasih itu tulus, tidak pura-pura, tidak mengharapkan sesuatu, tidak munafik, bukan karena ada maunya. Kasih yang tulus seperti kasih Allah telah mengasihi manusia. Allah memilih untuk tetap mengasihi manusia yang sebenarnya tidak setia dan seringkali menyakiti hati Allah. Bahkan Allah memilih untuk menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih Kristus itu diberikan kepada semua orang yang sebenarnya tidak layak menerima kasih-Nya. Kepada semua orang yang sebenarnya berdosa dan layak untuk mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memandang hal itu. Karena di mata Tuhan semua orang berharga. Di mata Tuhan semua orang layak untuk menerima kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah teladan nyata kasih yang tulus, tidak pura-pura dan tidak mengharapkan sesuatu apapun, tidak munafik. Memilih untuk menyatakan kasih karena kasih mengalahkan segalanya. Kasih yang bukan sekedar perasaan, tetapi kasih yang nyata di dalam tindakan. Tindakan kasih yang saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat kepada siapapun, tidak membeda-bedakan status. Tidak ada jabatan yang membeda-bedakan kita untuk kita memberikan kasih kita. Saling membantu di dalam kekurangan,
saling memperhatikan di dalam pergumulan. Itulah wujud kasih yang nyata. Tidak pura-pura dan tidak ada udang di balik batu. Atau bahkan membeda-bedakan orang di sekitar kita. Mana yang lebih layak menerima kasih yang lebih besar dan tulus, mana yang tidak layak menerima kasih. Tentu itu bukan kasih yang tulus. Siapakah kita? Siapakah kita yang layak membeda-bedakan? Tentu tidak ada yang layak. Setinggi apapun status kita di dunia ini, kita sama di mata Tuhan. Sama-sama dikasihi dengan tulus. Dan Bapak Ibu Saudara, karakteristik kasih yang kedua adalah kasih yang tidak membalas kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks gereja pada perikop ini adalah gereja yang sedang memiliki konflik, baik itu dari dalam dan dari luar gereja. Konflik dari dalam yaitu antara orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi dan kemudian percaya kepada Tuhan. Mereka bersitegang karena mereka saling menganggap diri mereka benar. Sehingga di dalam gereja justru mereka saling mengejek, saling menyalahkan, dan saling menyakiti satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada kasih di dalam gereja Tuhan. Ditambah lagi dengan konflik dari luar, yaitu penganiayaan pemerintahan Romawi. Ada begitu banyak penganiayaan yang diterima jemaat Tuhan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima siksaan, menerima penderitaan yang begitu berat karena iman mereka. Karena begitu jahatnya pemerintahan Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam konflik yang terjadi di dalam dan di luar gereja, firman Tuhan mengingatkan mereka dan juga setiap kita yang mendengarkan hari ini. Justru untuk memberkati orang yang menganiaya. Jangan mengutuk mereka. Nasihat untuk saling merendahkan hati, jangan menganggap dirimu sendiri pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian. Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena di dalam kasih terkandung pengampunan. Kasih tidak menuntut pembalasan, tetapi menyadari bahwa pembalasan adalah hak Allah. Dan Allah sendirilah yang akan menuntut pembalasan itu sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara, Allah tahu benar kalau kita mungkin memiliki sakit hati karena kita disakiti oleh orang lain. Tetapi Allah tidak mengizinkan kita mengambil haknya untuk membalaskan kejahatan. Allah tentu tidak diam melihat kejahatan. Tetapi Allah masih memberikan waktu kepada orang-orang tersebut untuk bertobat. Bahkan Allah memakai kita. Suatu kehormatan jika orang yang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru memberikan makan ketika seteru lapar, memberi minum ketika mereka haus. Dengan demikian, kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, maka sebenarnya mereka sendiri yang akan malu dengan perbuatan jahatnya. Dan pada akhirnya mereka melihat pengampunan dan merasakan kasih Kristus di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat GKI Damai, kita pun belajar untuk hidup di dalam kasih. Kasih yang tulus, tidak munafik, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menyatakan kasih kepada semua orang sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi dan mengampuni kita. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengasihi mereka yang menyakiti hati kita. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus menuntun dan yang akan mengajarkan kita bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang telah menyakiti hati kita. Kiranya kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus memampukan kita memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, bahkan yang telah menyakiti hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi mereka yang pernah menyakiti hati kita. Mari minta Tuhan tolong kita untuk memberikan pengampunan. Mari kita juga berdoa bagi mereka yang mungkin kita sakiti. Mari kita pun mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan mengampuni kita.
dan memberikan kita kepekaan untuk belajar terus mengasihi dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami mau belajar pada hari ini untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Secara khusus menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan tulus dan mengasihi dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami belajar untuk mengampuni, belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, supaya kami tidak menganggap diri kami benar, tetapi kami saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, dan kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan yang tolong mengampuni setiap kami juga yang mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Kami rindu untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Memberikan kasih yang tulus dan kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.